Dari semua rasa, rasa manis lah yang bisa mempengaruhi suasana hati. Katanya nih, makanan manis bisa bikin mood jadi lebih baik. Nah, kalau bagi masyarakat Jawa, rasa manis merupakan simbol kenikmatan yang sudah mengikat turun-temurun dari zaman Majapahit. Gak heran ya, banyak makanan tradisional bercita rasa manis. Meski sudah banyak kudapan kekinian, tetap saja makanan tradisional masih banyak dicari. Apalagi buat yang mau nostalgia. Seperti berbagai kudapan lezat yang mau Unyil infoin hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Buah tangan populer bercita rasa manis asal Yogyakarta yang kita kenal dengan sebutan bapia ini ternyata terbentuk dari hasil akulturasi budaya Tionghoa dan Jawa loh. Seorang tokoh bernama Kwik Sun Kok asal Tiongkok yang membawa bapia ke Yogyakarta sekitar tahun 1940-an. Nama bapia berasal dari dialek Hokkien yang nama aslinya Toluk Pia, artinya kue atau roti yang isinya daging. Tapi sekarang banyak bapia yang sudah dimodifikasi dari isian sampai penampilannya. Jadi warna-warni kayak gini nih. Hasil adaptasi inilah yang membuat cita rasa bapia bisa dirasakan oleh semua orang. Bahan pembuatan kulitnya menggunakan tepung terigu, butter, dan air. Campur semuanya dan uleni sampai kalis. Adonan ditimbang, lalu diberi beberapa warna. Adonan yang sudah diwarnai langsung dibagi rata dan digabung seperti ini. Bungkus adonan berwarna dengan adonan original, lalu gulung dan pipihkan. Biar bentuk pipihnya lebih rapi, harus pakai mesin gilasan adonan ini nih. Sekali jalan, adonannya langsung rata deh. Tapi penggilasan harus dilakukan 2 kali ya, supaya adonan berwarna tercampur rata dengan adonan luarnya. Nah, sekarang part favorit Unyil nih, memberi isiannya. Oh iya, seperti yang kita tahu, rasa andalan bapia dari dulu kan kacang hijau. Tapi kali ini kita isikan rasa coklat, kacang merah, dan keju. Setelah semua terisi, baru deh kita oven selama 20 menit. Isian manis memang masih jadi idola teratas buat diburu. Kalau kita throwback zaman dulu, bapia menggunakan isian daging dan ada kandungan non-halalnya. Makanya ada modifikasi baru lagi nih yang menggabungkan rasa gurih, manis, dan pedas. Ini hasil kombinasi antara kacang hijau dengan pedasnya cabai. Meski variannya asin, tapi adonan kulitnya kita beri pasta pandan. Hasilnya jadi berwarna hijau deh. Oke, kulitnya sudah. Sekarang kita beralih ke isiannya ya. Masih menggunakan adonan kacang hijau yang dicampurkan dengan sambal kering. Sambal kering ini terbuat dari cabai kering dan ebi kering yang ditambahkan bawang goreng dan minyak. Sebelum dimasukkan ke mesin, adonan kulit harus kita giling beberapa kali supaya teksturnya lebih halus. Kalau sudah halus, lanjut deh membentuk layer kulit yang berlapis-lapis. Umumnya sih terdapat 3-4 lapisan kulit bapia. Tapi kali ini beda dari yang lain nih. Soalnya kita buat sampai 9 lapis. Nantinya kulit bapia akan terasa lebih crispy. Bukan bapia namanya nih kalau bentuknya masih bulat. Makanya mesin ini sekaligus memipihkan bapia kayak mesin pres gitu. Dengan mesin dijamin seragam di bentuknya. Sip, bapianya langsung dioper ke loyang secara otomatis. Sekarang kita oven yuk bapianya selama 20 menit pada suhu 200 derajat Celcius. Wah, buah tangan yang benar-benar harus dicoba nih. Mantap! Perpaduan antara manis dari adonan kulitnya dan gurih dari isiannya. Kedua rasa itu identik sama kuliner khas Jawa. Ya, meskipun rasa pedas itu menyiksa ya, tapi bagi sebagian orang kurang afdol kalau belum mendesis kepedasan kan? Akhirnya jadi juga mesin pesanan Aye. Bisa jadi juragan bapia beneran dah. Nah,
Langsung dicoba aja Po Ipe. Dijamin lebih praktis dan gak ribet ngadon-ngadonin lagi. Beneran bisa kan Prof? Biasanya ujung-ujungnya gagal nih pasti. Waduh, Unyil ini pesimis banget sih. Tahu, Ya Nyil. gak gitu Seujung juga aja kali sih. Nyil. Udah, masukin itu tepung sama kacang hijaunya. Iya, tapi Unyil nggak mau nyoba ya. Berapa lama ini Prof jadinya? Wow, nggak lama kok Po Ipe. Itu udah jadi. Wih, cakep banget bakpianya. Wah, Tuh, iya. Nyil. Kagak percayaan banget sih. Sini ayo cobain. Mumpung masih anget. Lembut banget ini kulitnya ya. Lala, ada yang keras apaan ini ya? Pucung gabus. Lah kok kacang hijaunya masih utuh begini? Dikata burung dara kali ayah ya? Tuh kan, apa Unyil bilang? Rasa manis jadi favorit masyarakat di Jawa. Bukan tanpa alasan loh. Sejak dulu, pohon kelapa melimpah di Pulau Jawa. Makanya, masyarakat setempat mulai membuat berbagai inovasi olahan kelapa. Salah satunya gula kelapa. Unsur kelapa inilah yang membuat makanan cenderung bercita rasa gurih dan manis. Kudapan khas Jawa yang juga terbuat dari campuran kelapa dan gula merah. Salah satunya jenang. Bukan sekedar kudapan loh. Buat orang Jawa, jenang merupakan simbol rasa syukur, doa, persatuan, harapan, dan semangat. Hasil parutan kelapa kita peras pakai mesin pres. Dalam sehari, pabrik ini bisa mengolah 1000 buah kelapa yang menghasilkan 1000 liter santan. Berarti 1:1 kan? Kalau dilihat, warna jenang kan kecoklatan tuh. Soalnya ada campuran gula merah yang diaduk dengan santan dan tepung beras. Aduk terus, jangan berhenti supaya bagian bawahnya nggak gosong. Pemasakan di wajan super besar ini bisa memuat 40 kg adonan jenang. Proses pemasakan di pabrik ini masih mengandalkan kayu sebagai sumber apinya. Gak pakai peralatan masak modern karena bisa mempengaruhi rasa dan aroma jenang. Tekstur lengket jenang inilah yang bermakna persatuan dan kesatuan rakyat. Pematangan jenang butuh waktu 5 jam. Jadi memang harus ekstra sabar. Kalau sudah matang juga nggak bisa langsung dikemas. Harus didinginkan dulu semalaman. Supaya kualitasnya terjaga, pabrik ini selalu melakukan pengecekan. Alat viskometer ini untuk menguji kekentalan jenang. Standar nilainya 500 sampai 1000. Selanjutnya, cek kadar air dengan cara hitung penyusutan pada hasil akhirnya. Kalau pengecekan sudah sesuai standar, artinya jenang teruji kualitasnya. Jenang yang sudah dingin bisa kita potong-potong nih dan dikemas. Jenang yang sudah diproduksi selama 110 tahun ini sudah sampai di beberapa negara Eropa, Timur Tengah, dan Uni Emirat Arab. Wow, eksis mendunia. Yuk kita kemon. Buah tangan bercita rasa manis primadona Kota Madiun ini juga masih lestari nih dari generasi ke generasi. Saat dimakan, brem meninggalkan sensasi yang berbeda. Karena begitu kita masukkan ke mulut, langsung lumer gitu deh. Bikin lagi. Rasa manis brem bukan dari gula ya, melainkan murni hasil fermentasi sari ketan putih. Meski terbuat dari hasil fermentasi, brem termasuk makanan halal kok. Menurut MUI, brem adalah kudapan yang gak memabukkan. Jadi aman untuk dimakan. Gak cuma teknologi aja yang upgrade. Brem zaman now sudah dikemas dalam bentuk yang lebih kecil. Terus kita gak cuma bisa menikmati rasa original saja. Sekarang nih tersedia brem warna-warni dengan berbagai rasa kekinian. Come on, kita tengok pembuatannya yuk. Beras ketan putih dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran seperti kerikil dan debu. Sekali pembuatan, rumah produksi ini bisa mengolah sebanyak 90 kg beras. Wih. Setelah pencucian,
Beras ini masih harus direndam dulu 1-2 jam. Beras hasil perendaman langsung kita masak. Prosesnya sama kok seperti memasak nasi, tapi bukan pakai rice cooker ya. Karena pemasakan dalam jumlah banyak, kita pakai panci berukuran besar. Pemanasannya juga masih menggunakan tungku tradisional. Makanya perlu waktu 2,5 jam untuk menanak ketan. Proses pemasakan sari tape bisa mempengaruhi warna brem yang dihasilkan nanti. Warna asli brem padat, biasanya agak coklat karena ada proses karamelisasi gula. Saat setengah waktu pemasakan, kita aduk-aduk ketannya supaya bagian bawah sampai atas matangnya lebih merata. Ketan yang sudah matang kita tuang pada alas untuk didiamkan sampai dingin. Setelah dingin baru deh diberi taburan ragi yang berguna membantu proses fermentasi tradisional. Lalu aduk sampai merata. Ragi yang mengandung mikroorganisme bisa mengubah karbohidrat alias pati menjadi gula atau glukosa yang selanjutnya diubah menjadi alkohol. Selanjutnya adalah proses fermentasi ketan. Ketan-ketan ini disimpan dalam bak penyimpanan dengan kondisi lembab pada suhu ruangan supaya fermentasinya lebih maksimal. Waktu fermentasi ini nggak boleh kurang atau lebih dari 7 hari ya. Kalau kurang, air yang dihasilkan dari tape kurang banyak. Tapi kalau waktunya lebih, bisa mempengaruhi rasanya jadi lebih asam. Cuaca panas juga bisa mempercepat proses fermentasi ketan. Setelah 1 minggu, tuh lihat hasil fermentasi ketan putih sudah mengeluarkan air. Lalu kita peras deh untuk mengambil sari-sari tapenya saja. Sedangkan ampasnya tidak dipakai. Pemerasannya masih menggunakan alat pres sederhana berbahan dasar kayu yang disebut gelandongan. Sari-sari tape yang kita peroleh ini gak bisa langsung dicampur. Harus kita rebus dulu, kira-kira selama setengah jam. Proses pemanasan sari-sari tape ini membuat sebagian alkohol menguap. Nah, yang tersisa adalah alkohol yang terbawa bersama sisa air. Tuh, lama-kelamaan warnanya berubah kecoklatan dan sedikit lebih kental. Wih, brem kesukaan Aye nih. Aja dijukuk Pak Ipe, ini ngono lagi di pepe. Waduh, bahasa Jawa kan kelemahan Aye. Itu yang tadi dia ngomong apaan nih artinya? Maksudnya ambil aja, boleh dimakan kali gitu ya? Ya udah dah, Aye ambil atuh, kagak apa-apa kali. Yah, Po Ipe, jangan diambil Po, itu kan masih dijemur. Lah, kata Mbak yang cakep ono, boleh Aye ambil atuh nyil. Ojo dijupuk, iku lagi di pepe. Itu artinya jangan diambil Po, itu lagi dijemur. Gitu Po. Itu ya artinya. Maklum dah, empok kagak ngerti nyil. Cemilan tradisional ini memang memiliki kandungan alkohol, tapi cenderung rendah kok. Bahkan bisa membantu peningkatan fungsi arteri darah. Arteri darah akan membuat aliran darah jadi lebih lancar dan meningkatkan produksi hormon metabolisme tubuh jadi lebih optimal. Selain manfaatnya buat peredaran darah, brem juga dipercaya masyarakat Madiun bisa membuat kulit wajah halus dan menghilangkan jerawat loh. Tapi perlu diingat baik-baik nih teman-teman. Semua khasiat baiknya bisa kita rasakan asal konsumsinya gak berlebihan.
kudapan manis. Yang Unyil paling inget sih, ya pasti permen. Keberadaan permen gak lepas dari banyaknya pabrik gula sejak masa pemerintahan kolonial. Kalau ngomongin permen yang ngehits dari zaman dulu, ada permen jahe nih. Permen yang memberikan kehangatan ini gak cuma tenar di Indonesia, tapi juga disukai orang-orang Eropa. Soalnya cuaca di sana kan cenderung dingin. Selain itu, permen jahe bisa menyembuhkan kembung atau istilahnya flatulensi. Permen jahe bahkan pernah dicatat dalam buku karya berjudul Island of Java. Di buku tertulis bahwa Belanda pernah mengirimkan sebanyak 5.000 kg produk candied ginger alias permen jahe dari Batavia ke Eropa pada tahun 1778. Nah, kalau permen jahe versi modern, ada 2 sensasi yang bisa kita rasakan nih. Yaitu permen jahe bertekstur keras yang lebih tahan lama di mulut. Dan satu lagi, permen jahe kenyal. Teksturnya empuk dan lembut. Setiap gigitan tetap menimbulkan rasa hangat. Hati-hati bikin nagih, mau ngunyah terus. Jenis jahe yang digunakan sebagai campuran adonan permen adalah jahe emprit, bukan jahe gajah atau jahe merah. Bersihkan jahe dari tanah dengan air mengalir. Sambil dicuci, sekalian disortir juga. Jahe ini punya ukuran lebih kecil daripada jahe putih dan jahe merah. Warnanya agak abu-abu, dagingnya putih kekuningan, seratnya lembut, dan aromanya gak terlalu tajam. Pilih jahe yang kualitasnya bagus ya. Ciri-cirinya kulit mulus, segar, tidak ada yang busuk. Jangan sampai kecampur dengan jenis jahe lain yang bentuknya mirip, yang bisa mempengaruhi rasa. Dalam sehari, pabrik ini bisa mengolah 1 ton jahe. Wow! Jahe yang lolos sortir langsung direndam dengan air suhu normal untuk memastikan kotorannya benar-benar hilang. Jahe-jahe yang sudah bersih, lanjut deh kita giling. Jahe emprit dikenal sebagai pelega tenggorokan karena kandungan antiinflamasinya yang mampu meredakan peradangan saluran pernapasan. Setelah mendapatkan saripati jahe, langsung deh kita campurkan dengan adonan bahan lain. Masak dengan suhu tertentu sampai adonannya matang. Adonan yang kering dan teksturnya sudah sesuai, tinggal ditaburi tepung supaya nggak saling menempel. Lanjut, masukkan ke mesin potong permen. Begitu keluar dari mesin potong, tuh lihat, jadi balok-balok permen kecil kan? Secara otomatis, permen langsung terbungkus dengan kemasan kecil. Selain rasa original, kita bisa menikmati varian lain, seperti mangga dan jeruk. Mengunyah permen jahe yang kenyal sangat disarankan, karena bisa membantu melegakan tenggorokan dan pernapasan jadi lebih baik. Oh iya, teman-teman perlu tahu nih, kalau jahe itu bersifat preventif atau mencegah, jadi bukan mengobati sakit ya. Lebih tepatnya sih, jahe dan rempah-rempah lain yang kita sebut empon-empon bisa meningkatkan imun tubuh. Ada jamu yang bisa balikin semangat Ayah lagi gak sih, Prof? Ini badan Ayah pegelinu semua ini. Jadi kagak semangat mau ngapa-ngapain. Wah, kasihan Po Ipe. Prof, ada nggak tuh jamunya? Oke, tenang Nyil. Sebentar ya Po, Profesor punya solusinya. Nah, ketemu nih. Ini kuncinya nih yang bisa bikin semangat Po Ipe balik lagi. Sini, Unyil tuangin. Apaan tuh, Nyil? Mirip gula dah. Iya, ini memang gula Po. Sering denger kan katanya orang hiperaktif karena kelebihan gula. Nah, kali aja ini bisa Po. Iya sih, Nyil. Cuman kalau gulanya sebanyak itu, bukannya semangat, jadi diabetes empok, Nyil. Nyil, ada bae dah. Loh, stop Nyil. Waduh, nggak perlu sebanyak itu gulanya. Aduh, ya maaf, diajak ngobrol sih, jadi kebanyakan gitu. Yuk, kita kemon. Sebagai bahan bakar otak, glukosa yang ada dalam makanan manis bisa meningkatkan daya ingat, proses berpikir, dan konsentrasi.
Apalagi saat bad mood menyerang suasana hati, makanan manis bisa menjadi pengobatnya. Camilan manis bisa membuat otak melepaskan hormon serotonin dan menstabilkan suasana hati. Kalau senyum Unyil yang manis bisa bikin teman-teman happy nggak ya? Nah, semoga info yang Unyil kasih hari ini bermanfaat ya. Dan bisa naikin mood. Sampai jumpa besok. Dadah!